Selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kiko Sabrina Sukardi, NIM 19135211063 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktikkan praktikum iktiologi, yaitu membedah ikan. Nah, di sini saya jelasin dulu alat dan bahannya ya. Di sini ada pisau buat bedah ikannya, terus ada gunting juga, ada penggaris, ada benang nih. Kalau nggak kelihatan, ada benang secukupnya aja. Terus ada meteran juga karena penggarisnya kayak terlalu pendek. Terus di sini juga saya pakai kertas dan di bawahnya ada talenan sama koran biar organnya nggak kemana-mana. Terus di sini bahan utamanya itu saya menggunakan ikan kembung, yaitu nama latinnya Rastreliger canagurta. Nah, saya mau jelasin sedikit tentang ikannya. Jadi bagian kepala ikan ini disebut anterior kepala. Terus di anterior kepala itu ada operculum atau penutup insang ya. Jadi ini kalau kita buka kita bisa lihat insangnya. Terus di sini keunikannya tuh dia punya double fin dorsal ya. Ini dorsal 1, bisa lihat. Ini juga ini dorsal 2 atau di belakangnya. Terus ini ada caudal fin. Ini agak sedikit cacat ya, tapi masih bisa kok dipakai. Terus ini ada pectoral fin atau sirip yang berada di dada ini dekat operculum. Terus ada anal fin atau sirip yang di dekat anus. Sama ada ventral fin ya di bawah sini. Nah, jadi itu sekilas tentang ikannya. Terus lagi satu, ini coraknya kalau bisa dilihat agak ke kuningan. Terus juga kalau diperhatiin lagi, ini dia punya pola bulat-bulat ya, bintik-bintik itu di bagian atas badannya. Nah, terus juga bentuk badannya ini torpedo dan agak langsing. Terus di sini ada bentuk mulutnya, yaitu terminal ya. Jadi bentuk mulutnya terminal. Terus di mulutnya ini ada giginya, itu bentuknya filiform karena dia itu bergerigi kecil-kecil gitu. Sebenarnya nggak bisa dilihat, tapi kalau bisa dirasain kalau giginya itu gerigi-gerigi kecil. Terus yang terakhir juga bentuk ekornya itu fork. Jadi sebenarnya ini ada satu lagi yang sini. Kenapa fork? Karena dia itu berlekukan tajam atau menyerupai V gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke metode pengukurannya ya. Nah, yang pertama itu ambil benang kan. Yang pertama itu ada total length atau panjang total tubuh ikan. Jadi ngukurnya itu dari ujung anterior kepala sampai posterior ekor. Jadi sampai ekornya ini yang paling ujung. Nih, langsung diukur ke meterannya ya. Ini 24 cm. Terus yang kedua itu ada forked length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian lekukan ekor nih, yang di sini ya. Ini emang agak rusak tapi masih bisa. Ini sampai sini. Nah, lagi kita hitung. Jadi ini 21,5
Terus yang ketiga ada SL atau standard length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan pangkal ekor atau batas terakhir ekor itu ada di sini. Jadi dari kepala sampai pangkal ekornya di sini. Ini kita ukur. Ini 20 cm. Selanjutnya ada pre-dorsal length atau jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian anterior dasar sirip dorsal. Jadi sirip dorsal ini yang tadi ya, yang di atas ini. Jadi kita ukur dari ujung kepalanya sampai si pangkal dorsal ini di sini nih. Tuh, kelihatan kan? Nah, karena udah pendek-pendek yang mau kita ukur, jadi kita pakai penggaris yang lebih pendek. Di sini ada 7,2 cm ya. Terus selanjutnya ada orbital length atau jarak antara kedua bagian terluar kelopak mata. Jadi ini kan kita bisa lihat ya kelopak matanya di sini. Jadi langsung kita ukur aja dari ujung sampai ujung ya, ikut yang putih-putihnya juga ikut. Jadi ini itu 1,3 cm. Terus selanjutnya itu ada eye length. Nah, eye length ini kita ukur yang hitam-hitamnya atau biasa kita sebut pupil. Ini emang agak harus teliti. Itu 0,7 cm. Habis itu ada CPL atau caudal peduncle length, jarak antara pangkal ekor dengan bagian posterior dasar sirip dubur. Jadi tadi kan pangkal ekor tuh di sini ya, di sini dari mulainya ekor sampai sirip dubur atau anal. Jadi kita hitung ya, dari sini sampai sini. Penggaris ini 4,7 cm. Selanjutnya kita ukur panjang rahang atas. Nah, jadi kan nih bagian mulut ini terbagi dua kan, ada rahang atas sama rahang bawah. Nah, ini kita buka dulu biar lebih teliti lagi. Ya, ini kan rahang atas di sini. Kita ukur aja sampai pangkalnya ya. Itu 3 cm ya, 3 cm. Terus selanjutnya panjang rahang bawah. Nih, panjang rahang bawah itu udah jelas ya, rahang bawah ikannya di sini. Jadi langsung aja ke pangkalnya sini ya. Kalau lihat langsung kelihatan kok garis perpisahannya antara atas sama bawah. Oke. Ini 3,4 cm rahang bawahnya. Selanjutnya ada HDL atau head length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian posterior operculum. Yang tadi saya udah jelaskan, ini operculum di sini ya. Jadi kita ukur dari ujung kepala sampai operculum. Ini itu 5,6 cm ya, dari sini ke sini. Selanjutnya ada snout length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian anterior kelopak mata. Jadi dari ujung sini sampai awal kelopak mata yang di sini ya. Ini emang agak udah berdarah gitu dia sedikit, tapi masih kelihatan kok ya. Ini sampai sini kita
kita ukur itu 1,8 cm ya, kurang lebih gitu. Selanjutnya ada post orbital length, yaitu jarak antara bagian posterior kelopak mata dengan bagian posterior operculum. Nih, jadi posterior kelopak mata nih ya, akhir kelopak mata di sini sampai operculum yang di sini ya. Jadi kita langsung ukur aja. Boleh dibuka operculumnya biar makin rinci lagi. Langsung aja kita ukur pakai penggaris. Ini ada 3 cm. Nah, selanjutnya kita ukur tinggi kepala ya. Jadi tinggi kepala itu jarak terbesar antara dorsal sama ventral. Tapi kan kalau dorsal sama ventral di bagian tubuh. Nah, ini kita cari di bagian kepalanya ya. Masih masuk bagian kepala yang paling lebarnya. Lalu langsung diukur aja. Ukur pakai penggaris. Itu 5,5 cm. Selanjutnya ada tinggi badan. Nah, ini baru jarak antara dorsal sama ventral tadi nih. Baru ini kan dia di badan. Nah, sekarang kita ukur ya. Pakai penggaris. Ini 5,7 cm. Udah, selanjutnya itu ada tinggi pipi. Itu jarak antara rongga mata dengan bagian anterior dari operculum. Jadi rongga mata dari sini ke operculum yang di sini. Langsung aja. Ini ya, jadi dari ujung ujung matanya sampai ujung operculumnya. Udah, kayak gitu ya. Itu 2,6 cm. Selanjutnya ada tinggi bawah mata, yaitu jarak antara kelopak mata bawah dengan rahang bawah. Nah, jadi kalau mau lebih akuratnya lagi, bisa ditarik operculumnya biar kita bisa tahu secara keseluruhan. Jadi ini bawahnya sampai operculum bawah ya. Kita ukur. Itu 1 cm ya, kurang lebih. Terus selanjutnya itu ada tebal badan, yaitu jarak terbesar antara kedua sisi badan atau jarak terbesar antara dua tutup keping insang antara kedua sisi kepala. Jadi ini caranya kita berdiriin dulu ikannya kayak gini. Terus diukurnya dari tengah-tengah si operculum ke operculum kepala di sisi sebelahnya ya, kayak gini. Udah. Langsung aja diukur pakai penggaris. Itu sekitar 7,3 cm. Selanjutnya itu ada panjang dasar sirip. Nah, kan sebenarnya sirip ini banyak, tapi kita pakai beberapa aja ya. Yang pertama itu ada dorsal, yaitu panjang dasarnya itu namanya juga dasar kan, berarti di bawah si siripnya. Jadi dari ujung ke ujung ya. Sekarang kita ukur pakai si benang. Kita ukur. Ini 3,3 cm. Sekarang buat perbandingan juga aja, kita hitung panjang dasar sirip anal ya. Jadi dasarnya ini kita hitung pakai si benang 2,4 cm ya. Terus sekarang tinggi sirip itu panjang terbesar menurut arah jari-jari sirip dari pangkal ke ujung sirip. Nah, ini kan kita bisa lihat ini kayak jari-jari siripnya. Pertama kita ukur sirip dorsal dari pangkal sampai benar-benar ujungnya kayak gini. Terus ini 2,7 cm. Terus kita cobain lagi di anal ya, yang paling panjangnya. Yep. Pakai penggaris lagi. Itu 1,2 cm. Terus yang terakhir itu ada panjang sirip. Panjang terbesar menurut arah jari-jari sirip dari ujung sampai pangkal, sama kayak tadi, tapi kita cobain yang pektoral sama ventral. Ya, ini jadi dari ujung banget sampai yang paling panjang. Itu 2,4 cm. Terus yang ventral nih kita ukur juga
dari pangkalnya sampai yang paling panjangnya. Tinggal diukur lagi pakai penggaris, itu 2 cm ya, kurang lebih. Nah, udah selesai nih kita pengukurannya. Ini benangnya udah nggak diperluin lagi. Penggarisnya juga. Sekarang kita pakai si pisau sama si gunting. Usahain pisaunya tuh tajam ya, supaya lebih memudahkan juga. Nah, sekarang cara potongnya gimana? Kita lihat kan ini ada lubang anusnya gitu lah ya, deket anal fin. Jadi ini langsung kita potong aja dari sini. Nah, setelah dipotong kita bisa lihat pola ototnya kayak gini. Terus juga sebenarnya ini ada tulangnya, spinal cordnya. Kalau kelihatan nih yang keras di tengah nih, kayak gini ya. Ini pembuluh darahnya merah-merah ya, kurang lebih kayak gitu. Terus selanjutnya kita mau lihat gonad, lambung, ginjal, hati sama jantung ya. Sekarang pakai guntingnya pelan-pelan ya, soalnya takut kegunting si ininya. Langsung gunting aja sampai ujung. Nah, buka. Jantungnya juga di dalam. Kita coba keluarnya pelan-pelan. Nah, ini lihat. Nah, ini ada banatnya. Terus ada lambungnya juga. Ini ada hatinya, yang biasanya itu rasanya tuh pahit kalau makan sama kita ya, pokoknya kayak begini. Terus sekarang kita ini kita sisihkan terlebih dahulu insangnya ya. Ini dari operculumnya langsung kita buka tuh, langsung kelihatan kan ada insangnya di dalam. Terus ini sebenarnya harusnya pakai gunting ya, gitu, kita gunting. Nah, ini kelihatan insangnya ini tipe pemakan plankton ya. Ya, kelihatan. Nah, sekarang bagian yang lumayan sulit buat digapai, itu adalah bagian otaknya. Jadi gimana cara ngambil otaknya? Itu palanya tuh apa ya, bahasanya dikerik lah ya, dikerok-kerok gitu. Tapi kita harus hati-hati karena otak ikan itu kecil banget, biar otaknya itu nggak kepotong ya. Kita lihat. Nah, ini dia otaknya, itu sebenarnya kecil banget, putih-putih nih. Nah, ini nih di dalam sini kayak susah gitu kelihatan, tapi ini ada di dalam sini. Jadi kalau dikeluarin tuh emang bakal hancur gitu, tapi ini ya pokoknya di sini tuh putih-putih ini ya, di sini. Nah, sekian praktikum ichtiologi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.